Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, welcome back with me Mr. Ahmad. Today we are going to continue our lesson about IPS or social. But before we start, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita di kelas 7, yaitu tentang peran wirausaha atau kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Ya, tadi teman-teman udah baca sekilas kan ya. Tadi Mister sempat berikan waktu buat teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk baca-baca sekilas. Jadi nggak kosong-kosong banget pas mulai nerima materi dari Mister. Oke ya, kita lanjutkan tentang yang pertama tentang hakikat kewirausahaan dan wirausahawan. Ya, yang pertama kita harus mundur dulu ke kata wirausaha. Nah, wira ini berasal dari bahasa Sanskerta ya. Nah, yang artinya itu pejuang, manusia unggul atau ya orang yang berbudi luhur gitu. Kemudian kalau usaha itu kan kita tahu bahwa itu sama dengan kata kerja, sama dengan berusaha, beramal, perbuatan. Nah itu. Jadi wirausahaan ini adalah suatu usaha dari seseorang yang ingin meningkatkan keunggulan dirinya. Apa yang dia miliki ingin ditingkatkan lagi olehnya. Oke? Sebelum kita mulai materi selanjutnya, ada quote dari salah satu legenda basket NBA, National Basket Association, yaitu Michael Jordan. Dia bilang, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and miss. I failed over and over again in my life, and that is why I succeed. Oke. Jadi di sini Michael Jordan ini sharing alasan kenapa dia bisa sukses, kenapa dia bisa jadi legenda basket dunia. Dia bilang, saya telah gagal melakukan 9.000 tembakan dalam karir basketnya ya, dan basket 9.000 tembakan. Dia kalah hampir dalam 300 pertandingan. Dia bilang ada 26 kali dia jadi orang dipercaya. Misalnya kan kalau basket tuh angkanya mepetnya. Dia dipercaya untuk ngambil angka terakhir pas detik terakhir kayak gitu, dan dia gagal. Jadi dia bilang saya gagal lagi, dan itu yang membuat dia sukses. Jadi sukses itu adalah bangunan dari kegagalan-kegagalan yang ada. Makanya ada orang yang bilang bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang kreativitas dan inovasi sebagai komponen penting dari kewirausahaan. Yang pertama, hakikat kreativitas dan inovasi. Teman-teman tahu kata kreativitas asal katanya dari kata kreatif. Kalau kreatif biasanya teman-teman akan menghubungkan dengan apa? Dengan misalnya bikin sesuatu yang baru, ya kan? Wah, ini dia kreatif banget nih teman saya nih, dari kertas bekas dia bikin jadi barang. Dia dari bungkus kopi, ya kan? Bungkus kopi itu jadi kayak tirai atau jadi kayak semacam tikar, ya kan? Nah, walaupun orang sering bilang kreativitas inovasi ini seiring sejalan, ternyata dua hal ini nggak sama ya. Jadi kalau kreativitas itu lebih kepada idenya, kalau inovasi itu ya bentuk hasilnya. Contohnya tadi, dia punya ide, wah aku kreatif nih, dia bisa, wah ini kayaknya dari barang ini aku bisa buat jadi sesuatu nih, ya kan. Nah ketika barang yang sesuatu itu berhasil dibuat, nah itu berarti inovasi telah terjadi. Kemudian bagaimana sih cara untuk mengembangkan kreativitas? Karena kreativitas nih nggak langsung tahu-tahu kamu bisa kreatif, nggak juga. Kreativitas ini harus senantiasa ditumbuh kembangkan. Cara untuk mengembangkannya gimana? Yang pertama, selalu ingin tahu.
Ya, wah, sudah pengen tahu nih. Ini caranya gimana sih? Cari gimana? Nah, ketika pengen tahu, pertama dia pengen tahu, cara yang kedua akan berhubungan yaitu adalah kita akan bertanya. Kita bertanya, "Bang, itu cara bikinnya gimana? Bu, itu bikinnya gimana?" Nah, ini ciri orang yang pengen tahu dan kreatif awalnya seperti ini. Kemudian dia bekerja secara mundur. Nah, bekerja secara mundur maksudnya dia sambil jalan ke belakang gitu ya, enggak juga. Bekerja secara mundur tuh maksudnya dia udah menetapkan nih tujuanku ke depan apa, tujuan ke depannya apa, kemudian baru dikerjakan. Untuk mencapai hal itu apa yang harus saya lakukan. Misalnya 5 tahun lagi saya pengen seperti ini, maka apa yang harus saya lakukan, dia udah bikin step-stepnya itu. Nah, dia bekerja secara mundur. Tujuannya tadi supaya dia tahu, kalau saya mau sampai ke sana, saya harus melakukan hal ini, hal ini, hal ini, dan seterusnya. Kemudian untuk mengembangkan kreativitas kita perlu mencatat hal-hal yang baru, atau kalau ada ide, tulis aja, tulis, karena suatu saat kita akan buka catatan kita itu, kita baca, aku pernah punya tulisan seperti ini, aku pernah punya ide seperti ini. Kemudian bisa juga dengan banyak membaca. Kalau sekarang lebih enak lagi, medianya nggak cuma media tulis yang harus kalian baca, tapi ada juga media video, audio visual. Ini jauh lebih menguntungkan lagi. Kita bisa nonton, bagaimana cara buat ini, cara buat ini. Kemudian juga bisa bergaul dengan orang banyak. Jangan lupa, walaupun kita kreatif kita ini, kalau kita nggak bisa menyampaikan kepada orang lain, ini barangku seperti ini, ya nanti akan percuma. Barang ini bagus tapi orang nggak tahu karena kita nggak bisa cara menyampaikannya kepada orang lain. Jadi kita harus pandai juga dalam bergaul dengan orang banyak. Dan yang kelima, ketika kita menyampaikan inovasi kita, produk kita, dilihat orang lain, kemudian ada orang lain, ini harusnya begini, begini, begini. Nah, itu ketika dia bilang harusnya, itu kan sebuah kritik. Tapi kritiknya membangun. Membangunnya kenapa? Karena dia bilang harusnya. Istilahnya, ini bisa nggak sih kalau ini dibuat lebih seperti ini, lebih ramping lagi, atau mungkin ini jangan terlalu tajam pinggirannya, misalnya kayak gitu. Nah, ini akan adalah kita siap sebagai orang yang kreatif, kita siap untuk menerima kritik yang membangun. Oke. Nah, orang kreatif pasti yang seperti ini nanti. Teng dong. Ada foto siapa ini? Ya kita skip ya, gak enak lihat ya. Yuk kita lanjut. Selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik. Karakteristik itu kan apa sih karakteristik? Ciri-ciri ya, lebih ke ciri-ciri atau karakter, ciri-ciri karakter dari seseorang. Seorang wirausahawan itu seperti apa? Yang pertama, dia nggak bergantung kepada orang lain. Karena wirausahawan kan dia usaha sendiri kan, dalam mencapai tujuannya, mencapainya dia nggak tergantung pada orang lain. Dia siap untuk bekerja sendiri awalnya. Kemudian punya standar yang tinggi. Dia kalau bangun tidur dia udah siap bahwa aku hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kemudian yang ketiga, dia punya motivasi untuk berprestasi. Jadi selalu terbangun motivasinya. Aku harus berprestasi. Aku nggak pengen cuman jadi orang yang biasa. Aku pengen lebih. Kemudian berani ambil resiko. Ini orang kreatif nih berani ambil resiko. Kalau gagal gimana? Ya kegagalan tadi yang seperti Michael Jordan bilang, dia bahkan gagal ribuan kali. Tapi dengan dia sering gagal itu dia tahu, aku gagal tuh karena ini ya. Bisa kita untuk jadi batu loncatan untuk bisa sukses. Kemudian dia pasti percaya diri, punya tekad, punya kemauan, berpikir cepat, ya kan, bertindak cepat, serta mengikuti perkembangan teknologi. Jadi nggak cuman kaku aja ngikutin teknologinya masih yang jadul, ya kan. Dia berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi. Ini kalau teman-teman lihat gambar ini, apa yang orang lihat kan hanya di gunung suksesnya. Dia nggak lihat di dasarnya itu apa yang harus dilakukan supaya bisa sukses itu, ya kan? Apa yang orang lihat itu cuman orang sukses enak ya gitu. Tapi dia nggak lihat bahwa ternyata dia ada dedikasinya, kerja kerasnya, kebiasaan yang baiknya. Belum lagi dia pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami tidak dipercaya sama orang lain, ya kan, kecewaan, dia harus pengorbanan, ya kan, dan akhirnya nanti dia baru bisa sukses sampai di satu saat. Lanjut.
manfaatnya nih. Nah, sekarang jadi seorang wirausahawan itu tentunya punya manfaatnya banyak ya. Tapi ini ada penjelasan dari Lucier dan kawan-kawan di tahun 2015. Beliau menjelaskannya ini di buku, ya saya dikutip dari sebuah buku, yaitu yang pertama, manfaat jadi seorang wirausahawan adalah kita jadi atasan, kita jadi bos, kita nggak jadi anak buah, ya kan. Yang kedua, kita nggak akan kehilangan pekerjaan. Kenapa nggak akan kehilangan pekerjaan? Ya kan pekerjaan kita yang bikin, orang lain justru yang bekerja sama kita, ya kan. Kemudian tadi punya kesempatan untuk mengendalikan masa depan. Wah, dengan aku usaha seperti ini, aku nanti insya Allah bisa seperti ini. Kalau kita kerja sama orang, bisa jadi kita udah ini bagus, suatu saat orang yang nggak suka atau apa, bisa jadi atau kita dipecat misalnya ya. Nah, kemudian bisa mengekspresikan kreativitas yang kita punya, bisa lebih bebas untuk berekspresi, itu jauh lebih bebas ketika kita sebagai wirausahawan, karena ya usaha saya sendiri, ya ini terserah saya dong, saya pengen kembangin kayak gimana. Kemudian tadi bisa menciptakan lapangan kerja, orang-orang akan terbantu dengan adanya wirausahawan baru. Kalau kita misalnya satu orang jadi wirausahawan, maka akan punya minimal 5 pekerja, maka ada 5 orang yang tadinya nganggur, dia dapat pekerjaan. Itu kalau baru satu. Bisa jadi usaha itu akan selalu meningkat, ya kan, walaupun ada kemungkinan gagal juga, tapi secara umum usaha itu akan meningkat. Dan tadi kalau jumlah awalnya baru cuma 5, bisa jadi besoknya 10, 20, bahkan ratusan sampai ribuan. Teman-teman bisa ngelihat itu, kalau nggak percaya silakan lihat yang pabrik-pabrik besar itu berapa jumlah jumlah karyawannya. Kemudian dapat imbalan pastinya ya, untuk manfaatnya ya pasti mendapatkan imbalan sesuai prestasi. Nah, selanjutnya peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Ini bagian selanjutnya nih ya. Oke, peran kewirausahaan. Oke. Dia sangat ini ya, ekonomi Indonesia ini kan berkembang ya. Indonesia sebagai negara yang berkembang ya, selalu untuk meningkatkan ekonominya, yaitu tadi dia dengan adanya kewirausahaan. Tadi jumlah orang bekerja lebih banyak, pada akhirnya pendapatan masyarakatnya pun akan meningkat, ekonomi Indonesia pun akan meningkat juga. Nah, karena itu sangat penting bahwa peran kewirausahaan ini dalam bangun ekonomi Indonesia. Kalau semuanya hanya menjadi pegawai, tidak mau membuat usaha, tidak membuat jadi wirausaha, maka ya itu tadi jumlah pekerjaan tetap jadi sempit kan. Tapi dengan adanya wirausahawan, maka lapangan kerja bertambah. Orang-orang yang tadinya nggak dapat pekerjaan karena persaingan, misalnya dia gagal masuk, tapi karena ada usaha yang baru buka, dia bisa kerja di situ. Ada lagi usaha yang baru buka, ada lagi orang baru lulus kuliah atau lulus sekolah, ya kan, dia bisa langsung bekerja di tempat yang punya lowongan pekerjaan seperti itu. Maka ini akan sangat penting dalam membangun ekonomi Indonesia. Kita lanjut sebentar ke hubungan kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga untuk mewujudkan kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, kita telah tahu ya bahwa pasar tadi, istilah ekonomi pasar itu kan menyangkut pertukaran barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Mereka pasti akan bahas tentang kualitas, tentang jumlah atau kuantitas suatu produk, ya kan. Pembeli akan menyampaikan, saya punya uang nih untuk membeli barang dari yang ditawarkan oleh penjual, ya kan. Kemudian ini akan menimbulkan yang namanya permintaan penawaran pastinya, ya kan. Kemudian dengan adanya permintaan penawaran tadi, ya kan, nggak selamanya sama, ya kan. Suatu saat ada permintaannya tinggi tapi yang ditawarkan sama penjual cuma sedikit, akhirnya harga akan tinggi, ya kan. Orang yang pengen banyak tapi yang ditawarin sedikit. Contohnya kayak pas mau lebaran, contoh paling gampang deh. Kalian atau sekarang nih, misalnya sekarang kan harga cabai lagi naik nih. Orang kebutuhannya untuk keinginan untuk membeli cabai tetap banyak, tapi ternyata barang yang ditawarkan oleh penjual itu hanya sedikit, akhirnya harganya pun akan naik. Ketika harga naik, barang semakin langka, ini akan menyebabkan hanya sedikit orang yang bisa membeli. Ya, dalam hal ini berarti orang yang lebih berkecukupan atau lebih mampu ya pastinya ya. Nah, kalau ini bisa jadi juga kayak sekarang, teman-teman bisa lihat bahwa mulai banyak terjadi banjir karena efek
ya kondisi alam sekarang, dan udah pasti ya bahwa banjir itu nggak cuma dari efek alam aja tapi juga karena kesalahan manusia. Tanah yang harusnya jadi tempat resapan air malah dibuat jadi perumahan, buat jadi pabrik dan lain-lain, maka ya pasti ngerusak alam jadinya kan. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa nanti nih dengan banyaknya kenaikan harga, terus orang-orang yang mulai kesulitan untuk membeli, maka ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia ya. Nah, untuk mengatasi hal ini kita perlu peran serta atau tanggung jawab daripada yang namanya pemerintah. Oke. Nah, apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan? Kalian bisa lihat gambar yang di situ, itu gambar apa? Itu gambar tabung gas. Nah, ini kalau yang ini subsidi bukan? Nah, ada yang namanya subsidi, biasanya warnanya hijau, tabung warna hijau. Walaupun orang bilang yang hijau tuh biasanya suka meletus. Kok bisa? Coba aja kalian yang balonku ada 5, pasti yang hijau meletus, ya enggak? Oke, kita skip. Jadi usaha pemerintah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama tadi dengan memberikan subsidi, bisa subsidi listrik, subsidi bahan bakar minyak, gas, atau subsidi pupuk misalnya untuk para petani, itu butuh juga itu kan, supaya pupuk itu harganya nggak terlalu tinggi. Dengan subsidi pemerintah memberikan bantuan untuk supaya barang itu bisa dijual dengan harga yang lebih murah, karena sebagian harga itu dibayar oleh pemerintah. Belum habis. Kemudian yang kedua dengan menentukan harga eceran tertinggi, atau selling price. Jadi pemerintah ini juga bisa nih pada suatu saat harga-harga ini kan namanya harga terbentuk dari permintaan pembeli dan penjual, kan bisa jadi ya misalnya yang jual pengen jual harga 5 juta, padahal nih harga barang ini biasanya harganya cuman 10.000 loh kan, jauh banget ya. Tapi karena ini pemerintah bisa menetapkan harga harga tertinggi nih, supaya tadi para konsumen nggak terlalu dirugikan. Misalnya kayak ada kenaikan harga tadi, barang-barang udah meningkat, di stop harganya maksimal segini, nggak bisa lebih dari angka harga eceran tertinggi, ya kan. Contohnya ini misalnya kayak beras, minyak goreng, ya kan, barang-barang pokok ini kan kalau harganya tadi saking jumlahnya sedikit, terus yang pengen banyak harganya bisa naik kan, tapi tetap dikasih oleh pemerintah berupa harga eceran tertinggi. Tujuannya tadi supaya konsumennya tidak terlalu kesulitan untuk membelinya, atau nggak terlalu dirugikan lah dalam hal membelinya ini, bisa membeli dengan harga yang agak wajar gitu. Kemudian yang terakhir yaitu dengan membangun kerjasama ekonomi antar daerah. Ini gimana nih? Ya contohnya daerah yang sedang kelebihan misalnya kelebihan bahan pangan atau apa, dia bisa membantu kepada wilayah yang lain, ya kan. Contohnya kerjasama penyediaan pangan untuk Provinsi Lampung dan Provinsi DKI, ya kan. Di Lampung kan banyak usaha-usaha di bidang pertanian. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh penduduk dengan Provinsi DKI, mereka saling melakukan kerjasama. Oke, boys, girls, that's it. And this is the end. Langsung semangat banget pas sudah akhir mah. Ya kan. Ya nggak gitu juga ya. Oke, jadi tadi kita hari ini bahas tentang wirausaha, bahas tentang tentang hubungan kelangkaan, permintaan penawaran dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini teman-teman silakan sambil baca-baca materi-materi lain atau di buku atau dari Google dan lain-lain, supaya menambah ilmu dari teman-teman semua. Karena ilmu nggak cuma didapatkan dari guru, tapi bisa didapatkan dari buku, bisa didapatkan bahkan dari YouTube dan lain-lain. Ilmu bisa didapatkan dari manapun, tergantung kita ingin mencarinya atau tidak. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.